Halo, aku Aisyah Majid dari D3 Manajemen Pemasaran kelas A dengan NIM V452303. Di sini aku akan menjelaskan materi tentang advertising promotion praktisi yang telah diajarkan oleh Pak Lutfi. Oke, langsung saja aku akan menjelaskan tentang advertising and promotion praktisi yang sebelumnya udah diajarkan oleh Pak Lutfi. Yang pertama ada integrated marketing communication atau yang sering kita kenal adalah EMC. EMC adalah strategi proses bisnis yang digunakan untuk merancang, mengembangkan, melaksanakan, dan mengevaluasi serangkaian program komunikasi merek yang terkoordinasi, terukur, dan persuasif selama periode waktu tertentu. Setiap program EMC harus berfokus pada penyampaian pesan merek yang ringkas, konsisten, dan jelas di berbagai media dalam setiap bagian komunikasi. Gunanya agar mudah dipahami oleh konsumen. Selanjutnya, apa sih media yang digunakan pada saat kita melakukan EMC? Di sini ada dua. Yang pertama adalah beriklan atau paid. Nah, di sini penggunaan berbagai saluran komunikasi atau media sosial seperti Instagram, TikTok, dan lain sebagainya untuk menyampaikan pesan merek yang konsisten. Nah, manfaatnya sendiri adalah jangkauannya jauh lebih luas, peningkatan brand awareness, pengukuran, dan analisis yang tepat. Yang kedua adalah organic media atau biasanya tidak berbayar. Nah, aktivitas pemasaran yang muncul secara alami tidak didukung oleh biaya iklan. Manfaatnya membangun hubungan yang kuat, meningkatkan brand awareness, dan hemat biaya. Kalau ditanya lebih worth it yang mana, jelas lebih worth it yang paid atau yang berbayar. Karena apa? Karena jangkauannya jauh lebih luas dan target audiensnya juga lebih merata. Jadi kita akan mendahulukan yang bagian paid. Selanjutnya ada communication pathways. Di sini ada 6 kategori di EMC. Yang pertama ada advertising, yaitu suatu daya komunikasi atau pesan yang persuasif. Yang kedua ada sales promotion atau suatu metode strategi untuk memotivasi pembeli untuk memicu terjadinya pembelian produk secara langsung. Yang ketiga ada brand visibility atau soft selling. Di sini membangun brand awareness dengan menyelipkan produk pada suatu event. Contoh kecilnya adalah kita menjadi sponsor suatu event tersebut. Yang keempat ada public relation. Ini kita harus menjaga image atau citra perusahaan kita agar tetap baik di depan konsumen. Yang kelima ada digital platform. Di sini media atau saluran yang kita gunakan untuk berkomunikasi, mempromosikan atau menjual produk dan jasa secara digital. Contohnya seperti bisa kita menggunakan Instagram, TikTok, WhatsApp, dan lain sebagainya. Yang keenam ada personal contact. Di sini bentuk komunikasi langsung dan personal antara perwakilan brand biasanya terjadi antara penjual dan konsumen. Selanjutnya kita masuk the consumer journey. Nah, di sini ada 3 konsep komunikasi pemasaran. Yang pertama AIDA. AIDA itu singkatan dari awareness, interest, desire, dan action. Selanjutnya ada sales funnel dan attribution model. Kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama ada AIDA model. Nah, AIDA model ini yang pertama adalah awareness, selanjutnya interest, desire, dan action. Nah, desain dari AIDA ini menggambarkan tahapan yang akan dilakukan konsumen sebelum membeli suatu produk. Nah, model AIDA ini digambarkan dalam bentuk segitiga terbalik
Ini asumsinya seperti iklan mempengaruhi proses pengambilan keputusan konsumen dengan menciptakan kesadaran merek terhadap brand kita. Selanjutnya ada sales funnel. Di sini yang pertama ada top of the funnel atau TOFU. Ini meningkatkan traffic atau awareness agar orang-orang berkunjung ke website kita ataupun media sosial yang kita punya. Selanjutnya ada MOVU atau middle of the funnel. Ini mengubah minat konsumen menjadi keinginan untuk membeli. Yang terakhir ada BOFU atau bottom of the funnel. Di sini kita harus membuat orang sepakat untuk membeli produk tersebut. Nah, secara ringkasnya yang TOFU ini adalah ketika kita mengetahui website dari brand tersebut, selanjutnya kita sadar dengan brand tersebut, akhirnya kita mempunyai keinginan untuk membeli, tapi belum sepakat untuk melakukan pembelian. Yang terakhir, ini kita akan sepakat untuk membeli produk tersebut, entah tentang review, entah melalui review-review orang-orang ataupun yang lainnya. Nah, seperti ini TOFU, kesadaran awal di mana konsumen mulai mengenal sebuah brand, produk, atau layanan yang kita tawarkan. MOVU, tahapan di mana konsumen tertarik pada produk atau layanan kita, tetapi belum memutuskan untuk membeli. Selanjutnya ada BOVU, tahapan akhir dalam proses pengambilan keputusan, di mana pilihan terbaik atau tindakan selanjutnya diambil berdasarkan analisis dan evaluasi pada tahapan sebelumnya. Selanjutnya ada attribution model. Di sini adalah kerangka atau metode yang digunakan untuk mengalokasikan nilai atau konversi. Konversi ini misalnya pembelian atau pendaftaran kepada suatu brand, berbagai touchpoint atau saluran pemasaran yang dilalui konsumen sebelum mengambil keputusan. Tujuannya apa? Untuk mengambil saluran mana yang paling efektif dalam mempengaruhi keputusan konsumen, sehingga membantu pengambilan keputusan dalam alokasi anggaran dan strategi pemasaran. Misalnya, seseorang melihat iklan kita di Instagram, kemudian mereka membaca ulasan di blog atau di review-review di kolom komentar, dan akhirnya membeli produk setelah melihat iklan tersebut. Selanjutnya, attribution funnel akan menganalisis peran masing-masing touchpoint tersebut. Selanjutnya ada communication objective. Nah, di sini kompleksitas IMC mengharuskan masing-masing dari 6 strategi yang sebelumnya sudah saya jelaskan memiliki tujuan yang berbeda. Nah, tujuan periklanan didasarkan pada salah satu model tradisional seperti piramida atau corong pembelian, di mana persentase ditetapkan untuk setiap tahap. Misalnya, persentase target pasar yang mempengaruhi nama atau merek atau manfaat pengguna utamanya. Selanjutnya, tujuan promosi penjualan terhubung dengan tindakan atau respon tertentu dengan bentuk pengukuran lain seperti jumlah kupon yang ditukarkan, entry dalam undian, atau kunjungan langsung ke toko retail. Tujuannya hubungan masyarakat dikaitkan dengan nilai liputan media gratis yang diterima, khususnya jumlah ruang atau waktu dikalikan dengan biaya iklan dengan jumlah yang sama. Tujuan visibilitas merek melibatkan eksposur produk atau layanan melalui website metode selain iklan tradisional, promosi penjualan, atau hubungan masyarakat. Tujuan kontak pribadi terkait dengan promosi spesifik yang terlibat. Contoh kontak penjualan akan mencakup jumlah janji temu per minggu atau presentasi yang dilakukan kepada calon pelanggan. Sasaran digital adalah yang paling kompleks dari aktivitas IMC,
Pengukurannya baru dan hanya relevan untuk media atau platform digital. Selanjutnya ada budget allocation. Di sini ada elemen inti dari keputusan ini selalu melibatkan perkiraan penjualan dan metode yang digunakan untuk membuat perhitungan ini. Biasanya rasio-rasio iklan terhadap penjualan-penjualan industri adalah angka dasar yang digabungkan dengan usulan kenaikan atas penurunan persentase. Nah, alokasi dana IMC pertama-tama ditampilkan dalam bentuk persentase dan kemudian angka sesuai dengan 6 strategi. Yang pertama ada periklanan, promosi penjualan, visibilitas merek, platform digital, hubungan masyarakat, dan komunikasi personal. Nah, strategi pesan kreatif di sini ada pengembangan konsep kreatif harus didasarkan pada posisi merek serta proporsi nilainya. Nah, tantangannya adalah menjaga konsistensi tidak hanya untuk pengembangan konten merek, tetapi juga untuk pesan persuasif merek yang disampaikan melalui berbagai jalur. Harus ada keseimbangan antara kreativitas dan pragmatisme. Nah, konflik muncul ketika ide kreatif menjadi bentuk hiburan dan tidak menyertakan informasi tentang merek. Sangat penting bahwa manfaat merek atau proporsi nilai tertanam dalam proses penceritaan. Kebutuhan dan keinginan konsumen harus menjadi prioritas bagi pesan-pesan merek yang disampaikan melalui setiap jalur komunikasi atau media sosial yang kita tawarkan. Nah, strategi penyampaian media, di sini ada dua pilihan untuk beriklan, ada media lama dan media digital. Nah, biasanya media lama ini kurang efektif karena cuma mengandalkan seperti majalah, koran, atau yang lainnya, dan media digital jauh lebih baik dan jangkauannya pun lebih luas, apalagi jika kita menggunakan yang paid promote yang menggunakan iklan berbayar tadi. Tantangannya adalah menjangkau konsumen yang ditargetkan dengan anggaran yang disediakan dengan menggunakan salah satu atau kombinasi dari kedua pilihan media tersebut. Jadi kita bisa menggunakan salah satu media, menggunakan media lama atau media digital, ataupun bisa mengkombinasikan dari kedua pilihan tersebut. Jadi kita menggunakan media lama, juga menggunakan media digital. Selanjutnya kita akan masuk creativity, strategies, and advertising. Yang pertama adalah creativity. Di sini kita menggunakan topik yang kompleks, sangat mudah mengenali hasilnya, tetapi sulit untuk menjelaskan bagaimana hal itu terjadi. Yang pertama adalah metode kreasi, yaitu proses kognitif yang mengembangkan ide-ide baru atau ide-ide yang muncul yang tidak disadari tetapi sistematis, memecahkan masalah, mengajukan teori orisinal, dan menciptakan produk yang unik atau menciptakan produk yang baru. Yang kedua, kreativitas adalah pengalaman yang subjektif. Yang ketiga, kreativitas adalah yang ketiga adalah kreativitas adalah karakteristik perilaku. Yang keempat, kreativitas adalah sebuah peristiwa transformatif. Dan yang kelima adalah kreativitas adalah kegiatan yang menghibur. Baik, untuk lebih jelasnya lagi, yang first udah saya jelaskan. Yang kedua adalah kreativitas adalah pengalaman yang subjektif. Ini artinya proses kreatif sangat bergantung pada pengalaman pribadi atau interpretasi individu. Yang ketiga adalah kreativitas adalah karakteristik perilaku yang dimana kreativitas ini mampu mengubah persepsi nilai atau pendekatan terhadap sesuatu secara mendalam. Yang keempat adalah kreativitas adalah sebuah peristiwa transformatif. Ini mengarah pada pandangan bahwa kreativitas muncul secara spontan dan menghasilkan sesuatu yang bermakna. Yang kelima, kreativitas adalah kegiatan menghibur. Di sini bermaksud kreativitas sebagai ekspresi yang menyenangkan bagi audiens.
What is creativity? Nah, di sini ada definisi dari creativity adalah fenomena fenomena kognitif yang dapat didefinisikan dengan berbagai cara. Definisinya, proses menggabungkan ide, konsep, fakta, dan objek fisik yang sudah ada dengan cara-cara baru yang unik, mengejutkan, menghibur, dan bernilai. Nah, kita selanjutnya fisiologi otak kita, yaitu otak kiri dan otak kanan itu jelas berbeda. Jika di otak kiri logis, otak kanan emosional, dan otak kiri verbal, otak kanan visual, otak kiri tujuan, otak kanan subjektif, otak kiri tetap, otak kanan fleksibel, otak kiri linear, otak kanan melingkar, otak kiri direncanakan, sedangkan otak kanan spontan. Nah, di sini otak kiri terlibat dalam pengembangan, perluasan, dan pengendalian kemampuan bahasa dan kapasitas untuk berpikir rasional. Sedangkan otak kanan, sumber utama emosi, pemrosesan, visual, dan kemampuan berpikir kreatif. Selanjutnya kerangka kerja penceritaan atau storytelling. Yang pertama adalah strategi kreatif adalah kombinasi dari berbagai elemen, termasuk gaya komunikasi, metode ekspresi, dan interpretasi yang fleksibel dari konsep kreatif. Yang kedua, setiap iklan di TV, postingan medsos di Facebook, penawaran kupon di Twitter, video di Instagram, undangan podcast di email, dan penawaran undangan musik gratis dari situs web merupakan bagian penting dari EMC Plan. Yang ketiga, kerangka kerja digabungkan untuk menghasilkan pesan cerita merek yang benar-benar baru. Halo, terima kasih udah menonton videoku. Ada kurang dan lebihnya, aku mohon maaf. Bye-bye teman-teman.